Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saliriana Fajrin dari semester 3B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview jurnal tentang tindak pidana pencucian uang yang ditulis oleh Francisca Novita Eleanora. Pencucian uang adalah suatu perbuatan merubah dan menyembunyikan uang tunai atau aset yang diperoleh dari suatu kejahatan yang terlihat seperti berasal dari sumber yang sah. Problematika pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama money laundering mulai sekarang dibahas karena banyak menyita perhatian dunia internasional disebabkan dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan money laundering, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Pencucian uang ada 3 pengertian. Yang pertama, dalam bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukar, atau perbuatan lainnya. Yang kedua, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Yang ketiga, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Sedangkan pengertian harta kekayaan menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Delik pencucian uang yang pertama, tindak pidana pencucian uang dirumuskan menjadi 3 pasal. Ada pasal 3 ayat 1, pasal 6 ayat 1, dan ada pasal 7. Yang kedua, ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan pencucian uang. Yang pertama ada pasal 8, yang kedua ada pasal 9, yang ketiga ada pasal 10, yang keempat pasal 10A, dan yang terakhir ada pasal 11. Karakteristik pencucian uang. Melihat kepada batasan jumlah kekayaan yang dapat dikategorikan sebagai hasil dari uang haram yang diklasifikasikan sebagai TPPU, yaitu di atas 500 juta rupiah, yang bersumber dari pendapatan kegiatan sebagaimana dirumuskan di dalam Undang-Undang TPPU. Sudah barang tentu kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tingkat sosial yang tinggi. Tahapan-tahapan pencucian uang. Terdapat 3 tahapan dalam pencucian uang, yakni yang pertama ada placement atau tahap penyimpanan, yang kedua ada layering atau pelapisan, dan yang ketiga ada integration atau penggabungan. Lalu ada penanganan tindak pidana pencucian uang. Yang pertama, tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan pidana umum. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 menentukan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Lalu ada tindak pidana pencurian uang yang berkaitan dengan pidana lainnya. Ketentuan di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dirumuskan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana 1. Korupsi, 2. Penyuapan, dan ketiga seterusnya sampai dengan huruf Y, yaitu tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana 4 tahun atau lebih. Peraturan khusus dalam tindak pidana pencucian uang. Yang pertama, pusat pelaporan dan transaksi keuangan adalah sebagai instansi yang independen untuk menganalisa tindak pidana pencucian uang, pasal 18 ayat 2. Lalu penyedia jasa keuangan atau PJK, pejabat serta pegawainya yang mempunyai kewajiban melaporkan transaksi keuangan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, pasal 13, pasal 15, dan pasal 43.
Tindak pidana money laundering merupakan tindak pidana di bidang ekonomi yang jelas-jelas merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana penyuapan, di mana hasil harta kekayaan merupakan semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud.